मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। कल्पना हाँ मैं ही हूँ, बोलो। Oke, hello semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini gue bakal menceritakan sebuah film berjudul Gajini. Pemeran utama dalam film ini adalah Amir Khan yang berperan sebagai Sanjay Singhania. Orang-orang melihatnya sebagai pria yang aneh karena selalu lupa setiap saatnya. Tapi begitu mengetahui latar belakangnya, wah, dijamin kagum. Uniknya film ini seperti menjalankan 3 genre sekaligus. Ada action, komedi, dan dramanya. Tapi semua itu berjalan secara smooth banget tanpa ada yang terlihat dipaksain. Oh ya, film ini memiliki alur cerita campuran. Ada alur maju, ada alur mundur. Jadi kalau nggak nonton dari awal, gue pastiin bakalan bingung. Well, sekarang gue bakal coba meringkas film yang berdurasi 3 jam lebih ini menjadi 20 menitan aja. Dan ini adalah full alur cerita film Gajini. Gajini. ये है मेरा प्रोजेक्ट। Semua dimulai dari ketertarikan Sanita untuk meneliti pasien yang mengidap ingatan jangka pendek sebagai proyek akhirnya. Namun dosennya menolak permintaan itu karena pasien dianggap berbahaya dan masih dalam pengawasan polisi. इसका नाम संजय सिंघानिया है। Pasien itu bernama Sanjay Singhania. Kepalanya dihantam benda tumpul hingga mengidap anterograde amnesia. Itu kehilangan kemampuan mengingat hal baru, tapi masih bisa mengingat semua kejadian lama. Bisa dibilang ingatan barunya itu cuma bertahan 15 menit aja, dan biasanya untuk mengingat sesuatu mereka akan cenderung mencatatnya. Tapi anehnya, nggak ada seorang pun yang tahu kasus apa yang sebenarnya telah menimpa Sanjay Singhania. Hal ini pun memicu rasa penasaran Sanita tentang bagaimana kehidupan Sanjay saat ini. क्या फायदा? Excuse me sir. Dengan membawa statusnya sebagai mahasiswa kedokteran, Sanita menemui Sanjay Singhania untuk bertanya beberapa hal. Dari sini Sanita mengetahui bahwa Sanjay memiliki alarm yang akan berbunyi per 15 menit. Dia juga mengambil gambar untuk mengingat kejadian penting. Dari beberapa gambar yang telah diambil, salah satunya adalah foto dari dokter, manajer, pengawas, dan apartemennya. Sanita pun sontak meminta Sanjay memotretnya sebelum Sanjay kehilangan ingatan. Sanita juga meminta menuliskan kata teman sebagai pengingat pada foto itu. Tapi gaya bicara Sanita yang terkesan menginterogasi membuat Sanjay tak nyaman kemudian meninggalkannya. Di waktu yang sama, beberapa polisi terlihat tengah melakukan investigasi pada sebuah kasus pembunuhan. Ditemukan barang bukti berupa selembar tiket dari salah satu stasiun bus yang ada di Mumbai, dengan petunjuk coretan angka di belakangnya. Melalui tiket itu, penyelidikan pun dilanjutkan oleh inspektur. Pagi itu satu persatu dari petugas stasiun diinterogasi. Petugas mengaku bahwa mereka mencurigai seorang penumpang yang memiliki bekas luka yang sangat panjang kepalanya, juga dingin dan aneh. Padahal Sanjay yang baru bangun terlihat sangat kebingungan. Dia berjalan memutari seluruh ruangan apartemennya hingga dia melihat sebuah tulisan di kaca wastafel yang memerintahkan untuk melepas baju. Perubahan karakter pun terlihat sangat kontras saat dia membaca tulisan yang ada di badannya. Sifatnya yang awalnya tenang menjadi sangat buas. Pada kaca berikutnya dia diperintahkan untuk segera memeriksa catatan dan foto. Dan itu adalah deretan foto orang-orang yang telah dia bunuh. Ternyata foto-foto itu dia jadikan sebagai media untuk mengembalikan ingatannya. Singkatnya, Sanjay itu sebenarnya nggak bisa mengingat apapun sebelum ada pemicunya. Makanya dia mentato seluruh badannya karena itu adalah cara yang paling mudah untuk mengingat. Tulisan perintah pertama juga adanya di toilet, karena pikiran bahwa sadar seseorang pasti akan membawanya ke toilet saat baru bangun tidur. Jadi walaupun ingatannya hilang per 15 menit, seluruh tulisan yang ada di ruangannya bakalan langsung mengingatkannya. Makanya kalau dia keluar tuh dia selalu bawa foto dan kamera. Sebenarnya kita nggak dikasih tahu apa yang membuatnya begitu marah dan dendam. Tapi yang pasti tulisan Kill Gajini memiliki ukuran paling besar sekaligus menjadi target terakhir dalam listnya. Sementara itu, inspektur dan petugas stasiun telah standby menunggu Sanjay di luar apartemennya. Namun sayangnya Sanjay telah berada di dalam bus saat mereka menunggu di luar. Inspektur berusaha mengejar bis itu, tapi saat masuk, Sanjay telah menghilang. Hal ini membuat inspektur yakin bahwa Sanjay adalah orang yang dia cari. Inspektur segera menggali informasi dengan menyebarkan berita ini kepada warga sekitar. Singkat cerita, seorang supir bajai mengaku pernah mengantarkan pria dengan ciri-ciri yang sama. Melalui petunjuk ini, inspektur langsung mendatangi kediaman Sanjay dan menyelinap masuk ke dalam. Inspektur berhasil melumpuhkan Sanjay dengan pukulan yang sangat keras ke arah kepala. Melalui ruangan itu terlihat seluruh rencana kejahatan yang belum dan yang telah dilakukan Sanjay. Inspektur menggeledah semua sudut hingga menemukan sebuah buku hitam berlabel 2005. Melalui buku itu, inspektur menyadari bahwa Sanjay Singhania bukanlah orang biasa. Dia adalah pemilik tunggal perusahaan Air Voice, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, terbesar sekaligus yang paling terkenal di India. Well, cerita dari buku ini pun ngebawa kita mundur beberapa tahun ke belakang. Nah, di sini nih serunya. Saat itu Air Voice berniat menambah beberapa papan baliho yang bersebelahan persis dengan jalan utama. Namun billboardnya itu akan memakan lahan dari sebuah rumah milik wanita bernama Kalpana.
Perwakilan pun dikirim ke kantor Kalpana untuk melakukan negosiasi. Tapi hal ini malah jadi tontonan oleh rekan-rekan kerja Kalpana. Karena gimana enggak, eksekutif yang diutus langsung dari Air Voice datang hanya untuk menemui seorang bintang iklan pembantu. Tapi lucunya teman-teman Kalpana ini malah melakukan cocok logi dari potongan percakapan yang nggak sengaja mereka dengar. Singkat cerita, negosiasi pun selesai. Kalpana langsung disidak oleh produsernya. Ternyata produsernya berpikir kalau Sanjay Singhania telah melamar Kalpana. Namun Kalpana menolaknya. Kalpana berusaha menjelaskan situasi yang sebenarnya, tapi omongannya selalu dipotong saat hendak menjelaskan. Merasa akan dimanfaatkan, Kalpana pun berniat mengerjai produser dengan mengaku bahwa dia akan menerima Sanjay Singhania hanya agar perusahaan tempat dia bekerja dapat berkembang secara pesat. Hal ini pun ketika membuat derajatnya paling tinggi di perusahaan iklan itu. Produser yang setiap hari memarahinya kini malah membawakan minum untuknya. Tapi ternyata semuanya menjadi lebih besar. Produser membawa wartawan untuk mengangkat cerita itu. Sialnya Kalpana malah melanjutkan cerita gilanya itu. Dia mengaku kepada wartawan kalau dia bertemu Sanjay saat berada di bandara beberapa waktu lalu. Nah, pas sudah berada di dalam pesawat, Sanjay tiba-tiba mendatanginya dan mengungkapkan perasaannya. Yang lebih halunya lagi nih, katanya karena Sanjay terus-terusan memohon, dia jadi kasihan dan terpaksa menerimanya. Waduh. Berita ini pun langsung memenuhi media massa pagi itu. Sanjay yang kesal memutuskan untuk menemui Kalpana. Bersama dengan 4 rombongan mobil mewahnya, dia menelusuri keberadaan Kalpana. Tapi saat berhenti di lampu merah, Sanjay terlihat kagum melihat ketulusan seorang wanita yang membantu pelajar disabilitas untuk menyeberang. Sampainya di tempat, Sanjay mengantri untuk bertemu dengan Kalpana. Ternyata udah banyak orang yang datang menemui Kalpana sebelumnya. Sampailah pada giliran Sanjay. Layaknya seorang bos, Kalpana berputar badan dan meminta Sanjay untuk menunggu hingga teleponnya selesai. Aslinya scene ini epic banget sih. Sanjay terlihat benar-benar speechless karena Kalpana adalah wanita yang baru saja dia kagumi. Ditambah lagi siapa yang berani meminta orang sekelas Sanjay Singhania untuk menunggu. Tapi bukannya marah, Sanjay malah terlihat gugup mendengar sapaan Kalpana. Perkataan Sanjay yang terbata-bata membuat Kalpana menganggap Sanjay sama aja dengan fans-fans lainnya yang hanya akan meminta tanda tangan dan foto. Karena Sanjay terlihat kebingungan, Kalpana pun kembali menceritakan kisahnya saat bertemu Sanjay di airport. Tapi kali ini dia menceritakan kebohongannya itu kepada orangnya langsung. Melihat percaya diri Kalpana dengan cerita halunya, Sanjay bahkan nggak bisa membantah kebohongan itu. Dan kalian tahu apa yang lebih epicnya? Kalpana berpikir kalau orang yang ada di hadapannya itu hanya ingin meminta rekomendasi pekerjaan darinya. Kalpana pun meminta nama dan nomor telepon. Namun sebelum Sanjay menjawab namanya, sebuah panggilan telepon pun berdeng yang akhirnya mengakhiri obrolan mereka. Jadi sebenarnya Kalpana ini benar-benar nggak mengetahui kalau orang yang ada di depannya itu adalah Sanjay Singhania. Sanjay tersenyum meninggalkan tempat itu. Mungkin dia menikmati kegilaan Kalpana yang memanggilnya dengan nama Sachin. Pada keesokan harinya, Sanjay yang tengah diwawancara mendapat panggilan telepon. Dengan percaya dirinya, Kalpana menawarkan Sanjay sebuah pekerjaan, yaitu sebagai model iklan celana dalam pria. Kalpana langsung memberikan alamatnya dan meminta Sanjay untuk naik bajai ke sana. Katanya sih biar lebih terlihat keren ya. Dan benar aja, kini Sanjay menuju tempat yang berada di tengah pasar itu. Dia bertemu dengan Kalpana dan lagi-lagi Sanjay kembali dibuat kagum saat melihat ketulusan Kalpana membantu orang lain. Beberapa waktu pun berlalu, perusahaan iklan tempat Kalpana bekerja kini telah berkembang pesat. Bahkan produsernya berniat membuat acara besar untuk perayaan tahun baru. Tapi yang jadi masalah, produser itu meminta Kalpana untuk mengundang Sanjay Singhania ke acara itu. Dari sini, beberapa teka-teki pun mulai terbuka. Ternyata Sanjay sudah lama menempuh pendidikan di Amerika. Jadi sejak kepopuleran Air Voice, belum seorang pun yang bertemu dengan pemiliknya. Mengetahui fakta ini, Kalpana pun menerima tawaran itu. Iya, Kalpana mencari model entah berantah dan membuatnya terlihat seperti Sanjay Singhania. Kebetulan Sanjay yang aslinya datang saat Kalpana sedang melatih modelnya. Kalpana pun membawa Sanjay untuk bertemu modelnya itu. Tapi yang terjadi saat Sanjay menemui model rakitan Kalpana itu, Sachin? Meet Mr. Sanjay. Ye, Sanjay Singhania. iya, Sanjay meledek model itu dengan berpura-pura tak melihatnya dan tertawa tanpa henti saat model itu mengaku sebagai Sanjay Singhania. Hal ini tentu membuat Kalpana sangat amat dipermalukan. Dengan rengekan mautnya, Kalpana akhirnya jujur bahwa ia hanya mengaku sebagai pacar Sanjay Singhania. Semua dia lakukan agar rekan kantornya menghormatinya. Tapi bagaimanapun undangan telah tersebar dan acara nggak mungkin dibatalkan. Hingga pada akhirnya Sanjay berniat melatih model Kalpana agar terlihat seperti Sanjay. Tapi di saat Sanjay mengenakan jas, Kalpana langsung memohon kepada Sanjay untuk berpura-pura menjadi Sanjay. Untungnya Sanjay menerima tawaran itu. Sampailah pada acara tahun baru itu, Sanjay datang seorang diri dengan mobil sportnya. Dia disambut begitu meriah, tapi Kalpana malah kesal karena Sanjay terlihat begitu mudah menipu orang-orang. Halo sir. Halo. Welcome. Sesampainya di meja makan, Kalpana memarahi Sanjay karena telah lancang mencium dan memeluknya di depan umum. Karena menurutnya junior tak pantas melakukan itu kepada seorang senior. Seniors की इज्जत करना सीखो. मैडम ये बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है, पकड़ा जाएगा.
Excuse me? Sesaat setelah itu perwakilan yayasan pun datang untuk meminta sumbangan. Kalpana jelas nggak punya uang untuk itu, apalagi Sanjay yang dia pikir. Tapi Sanjay dengan mudahnya memberikan cek sebesar 100 juta rupiah kepada yayasan itu. Sampai di sini Kalpana masih belum menyadari bahwa pria yang bersamanya itu adalah Sanjay Singhania. Kalpana bahkan tertawa lepas saat perjalanan pulang karena menganggap semua orang begitu bodoh mempercayai si Chin sebagai Sanjay Singhania yang asli. Sanjay hanya tersenyum mendengar tertawaan itu, hingga pada akhirnya Sanjay benar-benar mengungkapkan perasaannya kepada Kalpana. क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ. Suasana seketika berubah. Kalpana gugup dan mengaku belum siap untuk mendengar perkataan itu. Dia meminta waktu hingga esok untuk menjawabnya. अगर मैं ना कहूँ तो बुरा मत मानना. Happy New Year. Saat perjalanan pulang, Sanjay mengaku akan tetap menjadi si Chin hingga Kalpana menjawab perasaannya. Apabila Kalpana menerimanya, Sanjay akan mengaku bahwa dia adalah Sanjay Singhania yang asli. Tapi apabila Kalpana menolaknya, Sanjay bertekad akan menghilang selamanya dari kehidupan Kalpana. Buku itu pun tamat pada 31 Desember, hingga pada akhirnya inspektur menemukan lanjutannya dengan buku berlabel 2006. Tapi sebelum cerita dilanjutkan, Sanjay terlebih dahulu bangun dengan penuh kemarahan. Dia menyerang hingga inspektur tak mampu melawan. Tak hanya itu, Sanjay bahkan berniat untuk membunuhnya. Untungnya bel berbunyi sebelum tabung pemadam itu dilemparkan. Yap, mereka semua adalah tangan kanan Sanjay Singhania, lengkap dengan foto pengenalnya. Manajernya menyarankan Sanjay untuk kembali ke rumahnya agar Sanjay bisa lebih nyaman. Tapi tanpa penjelasan, Sanjay menolak tawaran itu. Dari mengingat pun tiba-tiba berbunyi. Itu adalah note tentang undangan sebuah event. Yap, Sanjay menghadiri sebuah event yang bintang tamunya adalah Gajini, orang yang ada di list terakhirnya. Ternyata hari itu adalah tanggal kematian Gajini yang telah direncanakan. Di dalam aula itu, Sanjay menunggu momentumnya. Hingga pada pertengahan acara, dia menghubungi Gajini untuk menemuinya. Tapi Gajini meminta pengawalnya untuk keluar dan bertemu orang yang menelponnya. Dan hanya dalam hitungan detik, Sanjay mengalahkan pengawal itu. Tapi saat fotonya dicocokkan, Sanjay menyadari bahwa orang itu bukanlah Gajini yang dia cari. Scene pun berpindah pada keesokan harinya. Sanita, si mahasiswa akhir kedokteran, datang ke apartemen Sanjay. Dia mencoba membunyikan bel namun tak seorang pun yang menjawabnya. Hingga akhirnya Sanita mengetok pintu dan mengetahui kalau pintu itu tak terkunci. Penasaran membawanya masuk ke ruangan itu. Disinilah Sanita baru mengetahui Sanjay yang sebenarnya. Seluruh tulisan yang ada di tembok itu hanya tentang balas dendam dan motivasi untuk membunuh. Dia juga menemukan koleksi foto pembunuhan milik Sanjay. Semuanya telah diberi label selesai, kecuali satu pria bernama Gajini. Dan saat melihat map, tiba-tiba seorang pria besar jatuh dari lemari. I'm a police officer. Muझे खोल दो. I'm a police officer. Inspektur segera menjelaskan bahwa Sanjay adalah seorang pembunuh dan meminta Sanita untuk segera pergi. Get the hell out of here. Tapi Sanjay berada di belakang mereka. कौन हो तुम लोग? Mengetahui Sanjay tak mengingat apapun, inspektur langsung keluar dan melarikan diri. Sanjay yang bingung refleks mengejarnya hingga inspektur tertabrak oleh bus dan meninggal di tempat. Sanjay tak melakukan apapun. Dia justru terlihat semakin bingung tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Sanjay pun berusaha mengejar Sanita hingga masuk pada sebuah mall. Usaha kamuflase Sanita berhasil membuatnya tak terlihat oleh Sanjay. Mendengar alarm Sanjay yang berbunyi, dia pun langsung mengambil momentum ini. Sanita mendekati Sanjay seperti tak terjadi apa-apa. Dia juga mengeluarkan fotonya yang pernah diambil oleh Sanjay waktu itu, sehingga Sanjay nggak bisa membantah. Namun ternyata rencana Sanita nggak berjalan begitu baik. Sanjay melihat keringat mereka yang menandakan bahwa mereka baru saja berlari dari sesuatu. Berusaha mengalihkan pembicaraan itu, Sanita pun memancing emosi perokok yang ada di sekitarnya. Tapi mengatasnamakan Sanjay. Perokok yang marah berkelahi dengan Sanjay dan momen ini digunakan oleh Sanita untuk kembali melarikan diri. Siang itu Sanita mendatangi kediaman Gajini dan menceritakan semua hal yang dia tahu tentang rencana Sanjay. Kemarahan bos mafia ini memuncak setelah mengetahui seorang pengidap ingatan jangka pendek telah merencanakan hari kematiannya. Malam harinya, Gajini dan anak buahnya langsung merencanakan pembunuhan dengan menunggu Sanjay di luar apartemennya. Tapi Sanjay juga melakukan hal yang sama. Dia menyelinap masuk ke dalam rumah Gajini dan jelas dia nggak bakal menemukan siapapun. Sebuah panggilan telepon hampir membuatnya ketahuan. Sanjay pun mengangkat telepon itu untuk menghentikan deringnya. Dan ternyata itu adalah panggilan telepon dari Sunita. Sunita menjelaskan siapa dirinya di telepon itu. Dia juga meminta Gajini untuk menghabisi Sanjay. Tapi terlebih dahulu Sunita memintanya untuk mengambilkan foto dirinya yang ada pada Sanjay. Sanjay pun berpura-pura mengabulkan permintaan itu. Dan dia pun segera meminta alamat Sunita. Detik itu juga Sanjay mendatangi perempuan yang telah mengkhianatinya itu. Singkat cerita, Sunita berhasil menggagalkan aksi Sanjay yang ingin membunuhnya. Namun dia mengetahui bahwa Sanjay tak akan berhenti sampai di sana. Sunita keluar dari kamarnya dan berusaha untuk bersembunyi di balik lorong. Melihat Sanjay menaiki lift, Sanita pun langsung berlari untuk mematikan listrik apartemennya. Sanjay akhirnya terperangkap dalam lift itu dan Sunita berhasil mendapatkan bantuan dari kepolisian.
Beberapa saat setelah itu, Sunita mencoba menelusuri identitas Sanjay melalui beberapa barang yang berhasil dia curi waktu itu. Perlahan mereka pun membaca buku itu. अब मुझे सिर्फ कल का इंतजार है। Satu buku pertama selesai. Hal ini cukup membuat Sunita terlihat bersalah. Kemudian Sunita melanjutkan pada buku kedua dengan label 2006. Cerita pun dilanjutkan pada hari di mana Kalpana menjawab perasaan Sanjay. Kalpana mengaku berpikir keras semalaman untuk memikirkan jawabannya. Namun pikirannya berubah setiap jamnya. Hingga pada jam 4 pagi dia akhirnya memutuskan pilihannya untuk menerima perasaan Sanjay. Yap, sekarang mereka resmi memiliki hubungan. I love you. Sanjay pun mengambil gilirannya untuk menceritakan siapa dia sesungguhnya. Tapi lagi-lagi omongannya kembali dipotong oleh Kalpana. Dengan pedenya Kalpana cerita bahwa dia sebenarnya adalah anak orang kaya. Tapi dulu, orang tuanya pengusaha sukses yang memiliki 3 mobil ambasador sebelum akhirnya mereka bangkrut karena ditipu oleh pamannya sendiri. Sekarang Kalpana bertekad untuk menjadi lebih kaya dari pamannya itu dan tak akan menikah sebelum memiliki 3 mobil legendaris itu. Di akhir kalimat, Kalpana berjanji meskipun dia akan menjadi lebih kaya, dia berjanji tak akan mengkhianati Sanjay. Kacau. Gak lama setelah itu, Kalpana menelpon dan meminta Sanjay untuk menemuinya. Ternyata Kalpana telah membeli salah satu dari mobil legendaris itu. Ya, mungkin biar nikahnya lebih cepat kali. Dan keesokan harinya Kalpana kembali menghubungi Sanjay. Kali ini dia mengaku mendapat sebuah unit apartemen dari undian Air Voice dan meminta Sanjay untuk segera menemuinya lagi. Ternyata itu memang unit yang udah dibeli Sanjay untuk Kalpana, tapi manajernya mengaturnya dalam bentuk undian. Sampailah Sanjay di apartemen itu. Sanjay disambut dengan senyuman lebar oleh Kalpana. Sebelum masuk, Kalpana meminta Sanjay untuk menginjak sebuah frame sebagai tanda tapak kaki pertama yang masuk ke rumahnya. Namun pada akhirnya, Sanjay memilih untuk menginjak frame itu bersamaan dengan Kalpana. Nice, no? Beautiful. Singkat cerita, Sanjay pun memberitahu bahwa dia akan pergi keluar kota selama 10 hari. Di momen ini secara nggak langsung kita diperlihatkan kalau Sanjay itu sebenarnya nggak pernah merencanakan penyamarannya. Di sini dia kelihatan banget terbata-bata saat mengatakan bahwa dia akan pulang kampung untuk menemui ibunya yang sakit. Tapi entah kenapa Kalpana terlihat nggak mau melepas Sanjay. Tapi dia nggak mungkin melarang juga. Akhirnya dia hanya meminta Sanjay untuk pulang lebih awal apabila memungkinkan. क्या बात है, क्यों घबरा रही? नहीं. Pada malam harinya, tepatnya beberapa menit sebelum pesawat Sanjay take off, Kalpana kembali menelpon dan kembali juga meminta Sanjay untuk menemuinya. ठीक है, मैं आता हूँ। यहाँ नीचे क्यों खड़ी हो? Tahu apa yang dilakukan oleh Kalpana? Dia menjual mobilnya dan seluruh uangnya itu diberikan kepada Sanjay untuk membantu biaya pengobatan ibunya. Sanjay kelihatan merasa bersalah banget di momen ini. Bayangin aja dikasih uang oleh orang yang nggak punya uang untuk sesuatu yang sebenarnya nggak pernah ada. Dan itu adalah cerita terakhir yang ditulis oleh Sanjay dalam diary-nya. Setelah mengetahui semua itu, Sunita berniat untuk mencari tahu apa yang terjadi setelahnya. Dia mendatangi tempat Kalpana bekerja, namun gak banyak informasi yang dia dapat. Hingga pada akhirnya Sunita menemukan sebuah surat kabar yang membahas tentang aksi heroik Kalpana dalam menggagalkan penculikan anak. Yes, itu adalah berita terakhir yang bisa ditemukan. Bersama temannya, Sunita memulai investigasi. Sunita kini telah berhasil menemui salah satu dari anak yang diselamatkan oleh Kalpana. Gadis itu bercerita sambil menangis histeris. Dia bercerita bahwa malam itu dia melarikan diri dan bertemu dengan Kalpana dalam sebuah kereta. Gadis itu mengaku bahwa dia telah ditipu oleh seorang agen. Iming-iming akan diberi pekerjaan, mereka malah dijual dan diambil organ tubuhnya. Kalpana pun menyelamatkan gadis itu dari sekapan penculik dengan cara menukarnya dengan kalung dan anting emas miliknya. Tapi penculik itu malah menjebak mereka. Singkat cerita, saat terpojok Kalpana membuka gerbong di belakangnya. Dan untungnya itu adalah sekumpulan angkatan militer yang seketika menyelamatkan mereka. Ternyata gadis itu hanyalah salah satu dari mereka. Sedangkan 20 orang lainnya telah diambil ginjalnya dan siap untuk dijual kembali. Berita ini heboh di televisi pada keesokan harinya, sekaligus mengagetkan Sanjay yang tengah berada di London. Tapi bagaimanapun, hal inilah yang membuat Sanjay menyukai Kalpana. Dan pada malam harinya, pengasuh menghubungi Kalpana dan mengatakan bahwa 2 dari anak-anak telah menghilang. Kalpana langsung mendatangi tempat penampungan itu dan memarahi security. Tiba-tiba beberapa orang datang dan berjalan menuju ke arahnya. Yes, dia adalah Gajini, otak dari segala penculikan itu. Gajini juga mengaku bahwa dia telah membunuh kedua anak yang hilang itu. Hal ini membuat Kalpana ketakutan dan berlari meninggalkan mereka.
Sesampainya di apartemen, pengasuh kembali menghubungi Kalpana. Kali ini dia memperingatkan Kalpana untuk segera meninggalkan apartemen. Pengasuh mendengar bahwa Gajini beserta anak buahnya akan mendatangi dan berniat untuk membunuh Kalpana. Dan ternyata benar aja. Kalpana melihat bayangan seseorang di belakang pintu yang telah menunggunya. Kalpana pun segera berlari dan bersembunyi di dalam lemari. Di momen ini terdengar suara lift kedatangan. Yap, Sanjay datang di waktu yang tepat. Dengan membawa bunga di tangannya, dia mencoba menyalakan bel dan memanggil Kalpana. Namun, Kalpana nggak mungkin keluar. Kalpana mencoba menghubungi dan mengirim pesan, tapi Sanjay meninggalkan handphonenya di mobil. Momen ini aslinya tuh menegangkan banget karena Sanjay akhirnya memutuskan untuk pergi. Sementara itu, salah satu dari mereka telah mencurigai tempat Kalpana bersembunyi. Untungnya seorang temannya memanggil hingga ia membatalkan niatnya untuk membuka lemari itu. Tapi beberapa detik sebelum mereka benar-benar pergi, handphone Kalpana tiba-tiba berdering. Waduh. Mereka pun kembali menyisir apartemen itu hingga menemukan Kalpana. Sanjay yang baru membaca pesan itu segera menyadari dan berputar kembali. Sesampainya di sana, semuanya hening. Tak terlihat siapapun kecuali Kalpana yang terlihat tersenggal-senggal berjalan ke arahnya. Kalpana memintanya untuk pergi. Dia nggak menjelaskan apapun selain membisikkan kata Gajini. Dan Sanjay pun akhirnya menyadari bahwa dia telah kehilangan Kalpana saat melihat pisau yang menancap di punggungnya. Di saat itu juga, Gajini datang dari belakang dan memukul Sanjay di bagian kepala. Mereka berdua terjatuh ke lantai. Tapi yang lebih brutalnya lagi, Sanjay yang gak berdaya menyaksikan saat Gajini membunuh Kalpana menggunakan benda tumpul. Yap, itu adalah semua cerita yang bisa mereka dapatkan. Di momen ini, Sanita menyadari bahwa dia telah bersalah dan harus melakukan sesuatu untuk membantu Sanjay. Sementara itu Sanjay yang dibawa oleh polisi dinyatakan nggak bersalah. Tapi karena nggak ada keluarga yang menjemputnya, polisi mencoba menghubungi nomor yang ada di badannya. Halo? Sialnya itu adalah nomor telepon Gajini. Gajini pun datang dan mengaku sebagai teman baik Sanjay yang akan bertanggung jawab untuk membawanya pulang. Karena dicatat sebagai penanggung jawab, Gajini menyadari bahwa dia nggak bisa ngebunuh Sanjay gitu aja. Akhirnya dia membiarkan Sanjay tetap hidup. Tapi dia membakar catatan dan menghapus seluruh tato di badannya. Karena dengan cara ini Sanjay bangun layaknya mayat hidup. Dan semua yang direncanakan Gajini benar-benar terjadi. Tapi Sunita nggak tinggal diam. Singkat cerita, Sunita menemui Sanjay dan memberikan buku diary yang dulu pernah ia curi. Setelah membaca semua buku itu, ingatan Sanjay kembali terbentuk. Dan dia kini nggak hanya mengingat satu momen aja, tapi dia mengingat seluruh cerita hidup. Sanjay memberontak di rumah sakit itu dan meminta Sunita untuk segera mengantarkannya kepada Gajini. Singkat cerita, mereka pun melakukan pengintaian. Mereka mengikuti Gajini dari jalan utama hingga ke gang kecil. Yap, di sanalah markas Gajini. Sanita segera mengetahui bahwa mereka berada di tempat yang salah. Namun, Sanjay nggak peduli dengan perkataan Sanita. Dia berjalan ke arah markas itu hingga dihadang oleh beberapa preman. Singkat cerita, Sanjay mengalahkan orang-orang itu dengan cukup mudah. Jadi tempat ini tuh kayak perkampungan, tapi penduduknya tuh anak buah Gajini semua. Jadi setiap lorongnya tuh ada aja orang-orang yang berjaga. Satu persatu dari mereka pun dikalahkan hingga Sanjay bertemu dengan tangan Gajini yang badannya tuh relatif besar-besar banget. Tapi ternyata sama aja. Bahkan ada yang KO hanya dengan satu pukulan. Dan sampailah Sanjay pada ruangan Gajini. Gajini di sini nggak terlihat takut sama sekali. Bahkan dia menggertak akan membunuh Sanjay. Perlakuan akhirnya terjadi. Ternyata hasilnya sama aja. Baru udah dapat bantuan pun masih belum imbang kayaknya. Gajini akhirnya mengambil jalan terakhir, yaitu lari. Yap, Gajini berlari melalui tempat menyerupai labirin yang sangat membingungkan untuk orang yang pertama kali lewat sana. Bangunan itu terlihat sama satu dengan yang lainnya. Hingga pada akhirnya Sanjay kembali kehilangan ingatannya. Dia sama sekali nggak ingat apa yang tengah dia lakukan. Dan saat berjalan, Sanjay melihat seorang pria yang tengah ketakutan. Yap, Gajini mengetahui bahwa Sanjay tak mengingatnya. Dia pun langsung memanfaatkan situasi ini dengan berpura-pura meminta pertolongan. Dan saat Sanjay mulai mempercayainya, Gajini mengambil sebilah linggis dan berniat menusuknya dari belakang. Momen itu bertepatan dengan datangnya Sanita ke tempat itu. Sanita yang ingin membantu Sanjay dipukul oleh Gajini. Gajini pun kembali mengambil besi tumpul dan berniat memperagakan cara dia membunuh Kalpana dulu. Tapi kali ini kepada Sunita. Persis beberapa detik sebelum besi itu dilayangkan, Sanjay bangun dan melemparkan linggis itu ke arah Gajini.
Dan kali ini giliran Sanjay. Dia melakukan hal yang sama persis kepada Gajini. Sanjay menyeret besi itu di depan wajahnya sebelum akhirnya melayangkan pukulan yang membuat Gajini berakhir detik itu juga. Cerita ditutup dengan memperlihatkan Sanjay yang tengah berada di sebuah panti asuhan bernama Kalpana. Sanjay terlihat begitu bahagia di kerumunan anak-anak itu, persis seperti apa yang dilakukan oleh Kalpana dulu. Dan kini melihat cetakan kaki yang pernah dia buat bersama Kalpana menjadi cara Sanjay untuk mengingat kebahagiaannya. Dan film pun selesai. Well, ini menurut pendapat semua tentang film yang satu ini. Kalau menurut gue, film ini ingin menyampaikan tentang nilai dari sebuah kejujuran. Kayaknya kebohongan itu nggak akan menjadi baik meskipun kebohongan dalam bercanda atau kebohongan kecil seperti yang ada di film ini. Nah, gimana menurut pendapat kalian? Kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Anyway, semoga teman-teman semua suka sama video ini karena kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya.